Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlan Nur Hakim dari kelas PR03. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi yang nomor 10, yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Jadi, komunikasi merupakan suatu proses yang tak berujung, melainkan berkesinambungan atau continuous. Bahkan sebuah kejadian yang sangat sederhana menjadi rumit. Komunikasi sebagai proses dianalogikan oleh Heraklitus pada abad 6 bahwa seorang manusia tidak akan pernah melangkah di sungai yang sama 2 kali. Yang berarti meskipun seseorang dapat melakukan satu hal berulang-ulang, namun proses dalam melaksanakannya dapat berbeda, yang membuat perbedaan dalam suatu hal tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan manusia tidak pernah ada saat yang sama 2 kali. Dalam proses komunikasi, para peserta komunikasi harus saling mempengaruhi seberapa kecil pun, baik verbal maupun non-verbal, sehingga memberikan dampak yang mempengaruhi pada komunikasi tersebut. Proses tersebut berjalan secara berkesinambungan dan dinamis sehingga dapat disebut transaksi. Transaksi menunjukkan bahwa para peserta komunikasi saling berhubungan. Implikasi dari komunikasi sebagai proses yang dinamis dan transaksional adalah bahwa peserta komunikasi berubah, mulai darinya bertambahnya pengetahuan hingga berubahnya pandangan. Ada lagi yang mengalami perubahan secara perlahan-lahan, ada juga yang secara langsung dan cepat berubah, salah satunya dengan cuci otak. Implisit dari komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis dan transaksional adalah proses penyandian atau encoding dan penyandaian balik atau disebut juga decoding yang terjadi serempak, bukan bergantian, sehingga dapat disebut komunikasi sebagai transaksi. Pandangan dinamis dan transaksional memberi penekanan bahwa Anda mengalami perubahan sebagai adanya hasil dari terjadinya komunikasi. Perspektif transaksional memberi penekanan terhadap dua sifat komunikasi, yaitu serentak dan saling mempengaruhi. Para pesertanya menjadi saling bergantung dan komunikasi mereka hanya dapat dianalisis berdasarkan konteks peristiwa. Ya, mungkin itu saja dari saya tentang prinsip komunikasi yang ke-10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.